الله أكبر الله أكبر. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ila al-haqqi wa ila siratil mustaqim. Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa taba'u ridwanallah wallahu zu fadlin 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Hadirin mukarramin yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat zuhur keluarga besar PT ABC, yang insyaallah kita semua yang baru saja melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah, semoga kiranya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bahagia karena di siang hari ini, di tengah-tengah kita beristirahat dan bekerja di bawah terik matahari yang panas, kita bisa melaksanakan satu amalan yang sangat mulia, yaitu yang namanya bersyukur. Bersyukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan harapan bagi setiap orang yang sadar bahwa betapa hidup kita ini sangat-sangat besar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa yang sangat istimewa yang secara khusus Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat, dan sahabat-sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in, dan sampai kepada kita, yaitu suatu doa yang dibaca setiap kali selesai melaksanakan sholat. Allahumma a'inna atau a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarkan kami, bantu kami untuk bisa menjadi hamba yang senantiasa mengingatmu, untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu, untuk menjadi hamba yang bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik. Ini merupakan suatu doa yang begitu penting dalam perjalanan hidup kita, dari waktu ke waktu bertambah usia, bertambah dewasa. Jangan sampai kita terlalu banyak, terlalu serius minta dicukupkan dunianya, sampai kita lupa minta tolong sama Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka para jamaah, syukur yang terwujud dalam gerakan sholat ini syukur yang paling sempurna. Kenapa demikian? Karena ketika kita sholat, rasa syukur kita tidak hanya berhenti di lisan. Ya, kalau orang bersyukur umpamanya kan mengucap alhamdulillah, dikasih sesuatu alhamdulillah, atau berterima kasih kepada sesama kita, jazakallah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita sholat, bukan hanya lisan kita yang berkata alhamdulillah rabbil alamin, bukan hanya itu. Dari mulai ketika kita membasuh anggota tubuh kita dengan air yang terjaga, dengan niat yang khusyuk,
Kita ingin kepada Allah lewat air wudhu kita ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah wudhu kita doa. Doanya gak tanggung-tanggung, doa yang masyhur. Kita mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini kira-kira dinikmati enggak ketika wudu baca doa ini? Ini jadi penting. Waktunya singkat, sambil wudu kita masuk masjid. Coba dinikmati bentuk syukur yang mana yang bisa kita lakukan. Di luar kita melaksanakan sholat, paling tinggi ucapan kita alhamdulillah. Dan kadang-kadang kalau kenikmatan itu datang dari orang, lewat orang, kira Allah titipkan kenikmatan lewat orang. Kadang-kadang kita lebih banyak, lebih serius nyenengin orang itu. Contoh kita, bagi orang yang beriman, rezeki itu dari Allah, betul. Tapi Allah nuruninnya lewat apa? Lewat kerja, lewat perusahaan, atau tiba-tiba kita ada orderan. Ya, Allah titip kita rezeki lewat orderan. Ada orang kita tolong, lalu kita dikasih hadiah. Terkadang kita berusaha nyenengin orang tersebut. Makasih ya, saya doain begini. Kita lupa bahwa segalanya itu bersumber dari iradahnya Allah. Makanya kalau kita berinteraksi kepada seseorang gitu ya, kita muji-muji orang, terima kasih. Memang betul, kalau kita pandai berterima kasih kepada manusia, nanti kita bisa berterima kasih kepada Allah. Tapi mana syukur yang paling sempurna? Yaitu sholat. Karena kalau sholat ini kita nggak ada hubungan sama orang. Ya, kalau bapak-bapak maunya, Ustaz, bapak-bapak hadir ya, ntar malam saya walimatul nikah. Ya kan? Lalu kita tersipu-sipu, kita bersyukur karena anak kita udah dapat jodohnya, terus calon besan datang. Masih banyak hubungannya kepada manusia. Tapi kalau sholat benar-benar untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masya Allah, setiap kali bapak sholat, setiap kali ibu sholat yakin, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu syukur kepada Allah, nanti ditambah-tambah lagi nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kita sholat, kemudian kita dengar azan, kita baca doa azan itu kalau dinikmati dihayatin, masya Allah. Kita ini terlalu lelah, terlalu sibuk, sehingga hal-hal yang luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Karena perhatian kita yang kurang. Karena apa? Perhatian kita yang kurang. Ya, kita asyik melihat keajaiban dunia, kemajuan teknologi membuat kita berdecak kagum. Tapi kita nggak pernah melihat keajaiban penciptaan Allah. Saya sering contohkan, Pak, Bu, kita kalau bicara semut, bicara nyamuk, kan kayaknya hal yang biasa. Ini kalau ada nyamuk banyak nih, maunya kita disemprot baygon gitu biar mati. Ini kalau ada semut banyak, kerumun, maunya kita ambil sapu, udah begitu. Coba kalau sekali waktu ini makhluk-makhluk kecil yang Allah ciptain, coba kita perhatikan sebentar saja. Kita besarkan saja dengan keadaan besar. Lalu kita lihat dia punya bentuknya yang menyeramkan. Kakinya yang begitu luar biasa, terdiri dari bulu-bulu yang banyak. Kemudian kita lihat bagaimana nyamuk punya alat jarum yang sangat lembut. Yang mungkin selama ini kita suka salah kaprah. Kita sering menganggap nyamuk itu menggigit kita. Padahal ternyata bukan apa? Bukan menggigit. Dia benamkan itu jarumnya. Yang luar biasa, jarumnya sangat lembut, bisa belok. Tapi ternyata begitu kita berbesar kulit kita, ternyata kulit kita justru ada berlubang-lubang. Jadi bukan dia menembus kulit, dia hanya memasukkan ke lubang-lubang yang Allah ciptain. Ternyata kulit kita ini ada lubang-lubangnya, namanya apa? Mori. Karena kita nggak pernah memperhatikan, kita biasa aja. Tapi begitu kita teliti, masya Allah, timbul kekaguman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memuji kalau nggak ada rasa kagum? Kita ini kagum pokoknya motor edisi baru, ya kan? Bisa ngecas, nerima handphone lagi ke motor. Karena kita memperhatikan.
Ini model gaya baru rumah minimalis. Ini meja makannya. Terus karena kita perhatikan, kita diskusikan, kita berdecak agung. Dia rumahnya mantap, bagus. Pokoknya anaknya berprestasi, dia dapat beasiswa, tiba-tiba kerja di perusahaan asing, dia kan bayarannya gajinya pakai dolar. Karena diomongin terus, jadi hebat. Tapi ciptaan-ciptaan Allah, kesehatan yang hari ini Allah berikan, sholat-sholat kita yang indah luar biasa ini, jangan kita diskusikan bahwa ternyata Bapak Ibu ini orang-orang yang paling hebat. Amin. Kenapa? Karena di tengah kesibukannya masih bisa bertawajuh kepada Allah. Barometer kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan kita nggak boleh diletakkan di dunia. Karena kebahagiaan dunia, kebahagiaan semu. Kenikmatan dunia, kenikmatan semu. Kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang di sisi Allah. Makanya kata Allah dalam surat Al-Mu'minun apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh bahagia orang-orang yang beriman, sungguh keren orang-orang yang beriman. Siapa? Yang mereka bisa melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyukan. Jadi ini sebenarnya ini yang keren di mata Allah. Ini yang Bapak Ibu lagi kerjain. Jauh bila dibandingkan dengan Bapak Ibu maunya tadi kerja dari jam 8 sampai 17. Sangat jauh. Sama dengan seperti orang pergi jauh. Ada orang cerita keliling dunia selama 40 hari, biayanya besar, gunung yang tinggi terjal di kaki, laut yang luas diseberangi, sungai yang panjang diarungi. Enggak ada nilainya kata Nabi. Enggak ada perjalanan yang hebat kata Rasul melebihi 3. Berjalan ke Masjidku, Masjid Nabawi, berjalan ke Masjidil Haram, berjalan ke Masjidil Aqsa. Itu 3 perjalanan nanti ada apa namanya? Ada hasilnya di akhirat. Ini kita keliling dunia buat cuma cerita doang. Begitu kita meninggal, itu namanya sertifikat, yang namanya apa namanya? Kenang-kenangan, itu enggak ada lain. Enggak ada, tapi besok ketika kita meninggal, kita pernah berjalan ke Masjidil Haram, pernah berjalan ke Masjid Nabawi, disitulah tapak-tapak kita itu akan menyelamatkan kita. Sama, Bapak Ibu duduk di masjid, duduk itikaf saja. Ya salah satu fadilah itikaf nih duduk nih. Ya walaupun Bapak Ibu nih nyimak lah mungkin karena lelah, terus asik. Duduknya saja niat karena Allah. Itu katanya ibarat pohon yang kering, daunnya lalu pohonnya digoyang-goyangin. Nah ini daunnya apa? Mantap, ini dosa-dosa kita lagi pada mantap. Makanya kata Rasulullah begini, orang datang ke rumah Allah itu manggul dosa. Dan dosanya itu akan berguguran saat dia bersujud. Maka berlama-lamalah sujud supaya biar tambah banyak yang apa? Yang jantung. Sedangkan kagak ditampakin. Loh kalau ditampakin ini kagak dibangun dari sujud. Tahu apa orang tahu kita apa mantu? Itu saking memang ada begitu. Dan kita harus yakin setiap kali kita bersujud. Jangan begitu nampak. Nih begini nih, ini kita main rasa. Kalau kita lagi kesel sama istri kita, terus dia minta maaf sampai cium kaki kita, coba masih marah apa nggak tega? Nggak tega, ngeremes hati kita. Oh, udah, nggak usah cium kaki kita. Udah apa-apa. Begini, anak sebikin-bikinnya dia kita marah karena tulahnya. Terus tiba-tiba dia minta maaf cium tangan. Dia nyungkem itu, aja di rumah bangun. Nggak tega kita. Begitu Allah. Makanya terdekat posisi hamba kepada Allah ketika apa? Ketika sujud rontok tepat sujud. Dan tidak ada sujud kecuali di dalam salat. La sujuda illa fi salat. Tidak ada sujud dalam salat. Artinya enggak ada sujud sama manusia kayak. Sujud hambanya Allah. Kata Nabi kalau tak boleh sujud, maka seorang istri wajib sujud pada suami. Tapi memang tidak boleh sujud sama manusia. Sujud hanya kepada Allah. Jadi Masya Allah tabarakallah, itu hanya ada satu bagusan kita salah. Ini yang mesti kita bikin bahagia. Kalau bahasa saya mah, ini bahwa harus bahagia. Ya Allah, alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Ini yang keren. Dan sekarang ini lagi terjadi fitnah. Mana fitnahnya? Yaitu bergesernya kelezatan ibadah menjadi kelezatan dunia.
Makanya kalau hari ini di bulan Safar sering dikatakan ini bulan penyakit, bulan fitnah berapa, sudah kita tidak perlu bahas dan debat. Kalau kita bicara minta perlindungan kepada Allah, bukan penyakit dunia, bukan penyakit fisik yang kita lihat, tapi fitnah dalam kehidupan dunia. Makanya sampai-sampai Bapak Ibu, ini bagusnya diamalkan. Kalau kita sholat, ya setelah baca tasyahud sebelum salam, kita berdoa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa doanya? Doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa Nabi Muhammad ada di hadis Imam Muslim ada. Bagaimana Rasulullah yang luar biasa kekuatan imannya terjaga, yang belum meninggal aja udah masuk surga. Rasulullah kan sebelum meninggal waktu Isra Mi'raj sudah keliling-keliling mana? Ke surga. Sampai mendengar suara sendal klak-klak ya, sendal sampai itu suara sendal gila. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur, siksa api neraka, daripada fitnah dunia dan fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal la'natullah. Ini hadis ini, doa ini bukan nggak pernah, kurang serius kita telah, dan hari ini sedang terjadi. Bu, Pak, hari ini sedang terjadi fitnah besar di umat akhir zaman. Hari ini sedang terjadi fitnah pada diri kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena coba kita rasakan bagaimana fitnah kehidupan berupa susah, itu hal yang biasa. Ekonomi satu waktu di atas, satu waktu di bawah, itu memang diputar sama Allah. Sakit, sehat, memang bergantinya. Orang muda lama-lama tua, orang tua lama-lama meninggal, memang begitu proses. Itu sunnatullah. Tapi kemudian yang dimaksud dengan fitnah kehidupan adalah kita sampai-sampai lupa bahwa hidup ini cuma lagi perjalanan. Hidup kita ini tujuannya bukan di sini. Kata Rasulullah sama Umar, ya Umar, kun abiri sabil. Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang lagi berjalan. Kalaupun sekadar berhenti berteduh, ingat bukan di sini tempat tinggal kita. Walal akhiratu khairul laka. Ini lupa. Fitnahnya adalah kita lupa bahwa kita ini akan ke kubur besok. Perjalanan kita di akhirat beribu-ribu kali lipat panjangnya di dunia. Tapi kita keasikan. Ya? Kalau bahasa orang sekolah mah dikasih PR nggak kerjain, dikasih PR nggak kerjain. Saya semalam diskusi sama istri saya, karena semalam omongan guru saya berapa tuh? 138. Doakan mudah-mudahan bisa berangkat dengan selamat pulang membawa umroh yang mabrur. Bapak Ibu, perjalanan paling jauh dalam hidup kita namanya naik pesawat. Berapa jam persiapan sebelum berangkat? 4 jam. 4 jam. Ya kan? 4 jam kita harus sudah berada di bandara. Proses pembagian tiket, proses pembagian paspor, boarding pass, imigrasi. Tiba-tiba pergi yang sedemikian rupa, tiba-tiba kita nggak bawa sesuatu yang penting, namanya paspornya kan, tiketnya kan. Coba gimana beli usaha? Atau tiba-tiba koper kita ketinggalan. Bayangin coba. Sementara kalau sudah masuk bandara, kita balik hitungannya macet, hitungannya telat, pokoknya hitungannya kecewa. Iya, di bandara kita masih bisa beli, harganya kan mahal. Besok kita pulang ke akhirat kira-kira 1 tahun terakhir kehidupan kita, mana kita tahu? Ya kan? Usia kita yang 63 kira-kira udah cukup belum nih kali perjalanan akhir kehidupannya. Ini kapan muhasabahnya? Ini ngaji begini kita ngomong. Ini penting, ini bicara benar. Sehingga ketika sebulan atau 2 minggu sebelum berangkat umroh, bikin grup. Mohon diingat yang besok berangkat jangan lupa bawa kacamata. Kalau di kedua diingat lagi, mohon diingat waktu makin dekat. Ya, pakaian kira-kira buat 7 hari persiapan. Ditanya lagi kira-kira tuh selama 2 minggu. Karena ini perjalanan jangan bedakan. Nah, ini akhirat nggak ada batasnya. Akhirat nggak ada batasnya. Ini penting banget bikin grup pengajian, saling mengingatkan. Watawasau bil haq. Atau bapak beruntung banget bisa kerja pengajiannya.
Kalau di rumah kan udah tinggal capek, pulang udah lelah, kadang-kadang pengajiannya juga habis maghrib, betul, sampai isya, ya kan? Ngaji kelar kita baru nyampe, kan juga susah. Kadang-kadang hari libur kita udah bilang, ya hari libur saya nggak bisa ngaji Ustaz karena buat keluarga. Coba, ini kapan kita punya grup yang kayak orang mau pergi jauh, lalu bikin grup-grupan gitu. Besok kita pulang bawa mobil ya, jangan lupa bensin full. Coba periksa itu angin-anginan, kan gitu saling mengingatkan. Subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, nih tolong syukuri di bulan Safar ini kita tingkatkan lagi pengharapan kita kepada Allah. Apa salah satu fitnah kehidupan yang sekarang menimpa kita, Bapak? Ibu masih ingat nggak ada hadis Nabi yang mengatakan begini? Satu waktu kata Rasulullah, aku akan suruh di antara kalian untuk qomat, kemudian menjadi imam, dan ketika sholat dilaksanakan, aku akan turun, aku akan memeriksa rumah-rumah kalian. Mana-mana ada orang laki yang mau sholat berjamaah di masjid, apa? Maka rumahnya dibakar. Itu kan ancaman Rasulullah. Sungguh pun itu gak terjadi. Maksudnya Rasulullah itu marah benar kalau sampai ada yang agak sholat berjamaah. Dan hari ini Masya Allah terang-terangan para jamaah di Mekah, di Madinah itu, biarpun dia gak ke masjid, di depan tokonya jalan sejadah. Karena emang pintunya pada ngablak, nyambung berjamaahnya nyambung. Di sana begitu. Nah kalau di kita mah Masya Allah bisa aja ngobrol. Kecuali pengajian. Gimana Ustaz, ada pengajian maghrib isya, udah azan isya belum selesai atau berjamaah, gak apa-apa. Kita boleh menunda sholat, bahkan wajib kalau dijamin berjamaah. Contoh gini, Bapak tiba-tiba nyampe di satu tempat, terus udah waktu masuk, terus Bapak nggak sholat, ngapain nungguin orang biar berjamaah? Itu lebih penting berjamaah daripada kita sholat sendiri, lebih utama sholat berjamaah. Makanya sholat boleh ditunda kalau ada jaminan berjamaah. Dalam kitab Irsyadul Ibad bab sholat berjamaah. Tapi hari ini kita merasa nggak masalah. Coba kita turun ke zaman sahabat. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kurang-kurang kenal, cuman dalam satu riwayat beliau pernah ketinggalan berjamaah, lalu memacu kudanya mencari masjid yang masih ada berjamaah, mencari tempat berjamaah. Di zaman tabi'in ada alimul ulama yang dia siangnya itu sakit, pucat, pokoknya sedih larut. Pokoknya kalau kata orang mah sampai dimarahin tetangga, saudara, murid-muridnya nanya, guru, kau kenapa pucat, sedih banget, kenapa? Apa ada keluargamu yang meninggal? Enggak. Apa ada dari sahabatmu yang meninggal? Enggak. Atau mungkin barang-barang harta kamu ada yang kehilangan dicuri? Enggak. Lantas kenapa sedihnya kayak begini rupa? Itu alimul ulama jawab, saya sedih banget karena tadi ketinggalan sholat berjamaah. Ini kan sekarang lagi berubah nih. Fitnah itu berbalik sekarang. Di zaman sahabat tabi'in dan di hati orang yang beriman, sholat berjamaah itu keren banget. Kalau bahasanya nih, bahasa sekalian, inilah sesuatu yang harus kita banggakan, sesuatu yang harus menjadi kebahagiaan di hati. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Makanya bapak-bapak kalau disuruh jadi pengurus masjid, mestinya girang. Karena dengan alasan jadi pengurus masjid, akhirnya jadi pengen sholat. Saya punya guru Pak, orang berobat, orangnya berobat, tapi nggak mau ngapa-ngapain, maksudnya nggak mau baca wirid, pokoknya pengen sembuh. Tanya, guru saya pengen sembuh, tapi jangan disuruh-suruh ya, apalagi disuruh sholat. Belum disuruh udah ngomong, sudah akhirnya udah aku mah nggak usah sholat juga sembuh. Cuman apa? Cuman tugas kamu adalah mukul duduk. Apa Pak? Mukul duduk aja, mukul duduk. Ketawa dia, ketawa. Orang nggak mau sholat, ya kan ada di sana suruh mukul duduk. Jadi maksud kalian, tiap waktu sholat duduk dia mukul duduk. Jangan dia mukul duduk. Nah, karena di kampung itu kan mukul duduk masih biasa, gitu lah kada duduk ya. Akhirnya dia berebutan sama anak-anak. Akhirnya bapak satu waktu itu pulang duduk dibawa pulang. Ya kan? Dibawa pulang supaya nanti pada saat waktu sholat datang dia nggak keduluan, bocah.
Bapak sekali, dua kali, tiga kali pukul beduk, masuk rasa di hati, rasa malu. Begitu beduk jam pukul azan, orang pada datang jam pulang. Akhirnya apa? Akhirnya semangat. Dan sekarang jadi keren. Kenapa? Sekarang kalau udah waktu sholat, dia cukupkan segala pekerjaan, dia buru-buru sholat. Itu mulai masuk tuh hidayah. Kenapa? Karena besok yang pertama bisa jadi kiamat adalah sholat. Ini saya belum membahas doanya, tapi salah satu fitnah kehidupan yang hari ini menimpa kita adalah bahwa karakter orang-orang yang beriman ini harus kita ambil. Ya, mungkin selama ini kita sudah berpakaian muslim, karakter kita, kenikmatan orang Islam seperti apa sih? Itu kita lihat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Ini tolong diingat. Ini Rasulullah SAW, Bapak, ini punya binatang-binatang piaraan yang beliau senangi. Ya. Salah satunya beliau punya ayam. Beliau senang melihara ayam jago. Dan ayamnya itu menurut riwayat orangnya putih. Senang dengan suara apa? Suara bunyinya, uyuknya itu kan kalau datang apa? Soal waktu sholat kayak fajar kan itu dia bunyi. Beliau juga punya kuda khusus, punya keledai. Apa maksudnya para jamaah sekalian? Maksudnya begini, Rasulullah bahkan para guru-guru kita, ulama-ulama kita jangan salah paham. Mereka membangun hubungan keimanannya melalui penciptaan Allah. Ya, kalau umpamanya seorang petani, ya, katakanlah petani itu dalam bahasa Arab namanya al-fallah. Fallah pun petani. Lalu kita dengar ada kalimat hayya 'alal falah. Falah itu keberuntungan. Kenapa petani punya potensi beruntung dia beruntung? Karena dia akan bahagia kalau padinya panen. Betul nggak? Kalau bicara padinya panen, bicaranya dia doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mohon padi saya tahun ini bulan ini panennya sukses. Jadi sangat tergantung dengan Allah. Itu petani itu. Kenapa dia berpotensi punya kekuatan keimanan? Karena hubungan dia sama Allah tergantung banget. Allahus Samad. Beda sama orang yang punya kontrakan. Kalau orang punya kontrakan, marah-marah aja yang kontrakin. Lu tambah sekian kagak bayar. Pernah nggak orang yang punya kontrakan ngedoain yang kontrakin? Gimana bahasanya? Kalau orang punya kontrakan ya kan? Dia akan berdoa ketika kontrakan kosong doang. Betul? Oh, kontrakan kosong, anak pada belajar, anak belum lunas bangunan hutangnya. Tapi begitu isi kontrakannya penuh, dia hanya punya ingat yaitu menarik duit kontrakan. Kalau nggak bayar, diomelin. Tapi petani nggak begitu. Dari mulai dia nanam, ya Allah, nandur ya, mudah-mudahan tanaman ini terus. Artinya apa? Ketika si petani melihat tanamannya berbuah, kebahagiaan itu ada dan itu erat hubungannya sama Allah. Makanya kalau ada Pak Kiai di rumah, terus kita lihat ada burung kakak tua, ada binatang-binatangnya, bisa jadi itu beliau lagi berinteraksi. Selesai ceramah, capek, lelah mengasih ilmu, dia jalan lihat kandang-kandangnya, tiba-tiba ada piaranya bertelur atau beranak. Alhamdulillah ayam saya bertelur. Allah yang nyamuk saya. Kita masih sibuk. Bapak nanam nih, pohon apa nih? Pohon pare. Terus keluar tuh kecil, bilang, ya Allah, pohon saya mulai. Jadi hati kita sibuk, oh Allah, lisan kita sibuk ngomongin pohon, ngomongin burung, ngomongin ayam. Jelas nggak ya? Mulai kita geser, jangan kebahagiaan kita hanya terletak pada buku rekening doang. Tuh datang ke ATM kan, cek selalu. Kalau keisi, alhamdulillah kalau kurang, belum turun nih. Itu bagian dari keperluan kita, tapi mulailah cari sumber-sumber bahagia itu yang erat hubungannya kepada Allah. Dan ini bisa menjadi wali. Bapak sedikit saya tambahkan. Kan kata-kata wali itu artinya orang yang diserahkan urusan. Kalau Bapak hari ini punya anak mulai sekolah, anak namanya murid, Bapak namanya apa? Wali murid. Apa tugas Bapak? Tuh murid segala yang diwajibkan Bapak yang ambil alih. Tuh murid bayaran, Bapak yang bayar, betul?
Tuh murid dapat rapot, kata gurunya, yang ngambil rapot orang tua kamu ya, wali murid. Sekarang bapak punya anak perempuan sudah dewasa mau kawin, nggak bisa kawin anak perempuan, harus dikawinin sama bapaknya. Makanya bapaknya disebut wali nikah. Siapa wali nikah? Orang yang nikahin. Kalau begitu adalah wali, orang yang mengambil peran, orang yang diwakilkan. Kalau wali Allah berarti apa? Orang yang mengambil peran tugas Allah. Namanya Allah pengen ngasih hidayah nih, biar orang pada sadar, biar orang memeluk agama Allah. Lalu ada seorang yang mengkhidmatkan dirinya menyampaikan agama Allah. Mau bisa jadi wali? Nggak mau. Makanya ada seorang wanita pelacur, ibadahnya kurang bagus, tapi dia melihat ada anjing lagi kehausan dan anjing ini nyiptain Allah. Maka Allah yang berkewajiban merawat, dia ambil alih tugas kasih minum anjing. Dia turun, dia ambil air pakai sepatunya, dia kasih minum anjing. Kenapa? Dia juga makhluk Allah sama-sama kita. Detik itulah Allah merasa bangga karena si perempuan ini mau ambil alih tugas, mau mengurusi makhluk. Jadi wali. Ada seorang menjadi wali hanya karena nasi mempaling semut doang, semut dikasih gula tiap hari. Jadi wali. Ini bapak ngurusin istri, ngurusin anak. Rasakan itu titipan Allah. Nanti naik makomnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah senang kan? Apa? Kalau kamu tolong Allah, kata Allah, intan surullah yang surga. Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah kokohkan posisi kita di kehidupannya. Jadi wali Allah. Nah makanya Masya Allah, ini sholat main. Yang lain, ya kalau lagi ada giliran, ini kan giliran ngaji begini Pak, ini kan bukan hal yang biasa, ini istimewa. Dua minggu sekali ya, dengan guru yang berbeda. Oh tiap minggu, aduh kalau jadi karang begini bawa buku catat nih Ustaz pertama. Kayaknya pinteran jamaahnya mau Ustaznya. Lagi kan kalau Ustaz yang 4 jamannya satu-satunya satu Ustaz dalam satu zaman dapat 4 Ustaz kekayaan jamaah lama-lama. Dan makanya ayo saya ingin ya nanti kita bisa jelaskan lagi fitnah-fitnah itu dengan pengajian-pengajian. Juga nanti bapak-bapak saudara-saudara jadikan segala apa yang kita miliki itu di sisi Allah. Artinya kalau kita punya dunia kita taruh di sisi Allah ini menjadi abadi. Tapi kalau kita punya dunia, kita taruh di sisi kita saja, kita menjadi abadi. Harta kita taruh di sisi Allah, mana Allah punya keperluan, ada hamba-hambanya lagi bangun masjid, ya Allah, ini saya titip harta saya, bentar besok saya ambil ya, titip ke masjid, kan di sisi Allah naruhnya maksudnya gitu. Punya kendaraannya sebulan sekali wajibin, ya Allah kendaraan ini akan saya gunakan untuk talabul ilmi, mencari ridhomu, ziarah ke orang-orang soleh, niatin sekalian. Niatin, jangan yang kita punya jangan buat kita, buat Allah. Kalau buat Allah, Allah tambahin lagi juga. Amin. Tapi kalau buat kita, lelah kita, capek kita. Ma indallah, ma indakum yanfad, ma indallah baq. Kata Allah, apa yang ada di sisi semua akan hilang, tapi apa yang di sisi Allah akan abadi. Makanya termasuk hari ini kita para murid kita niat setiap hari Kamis kalau tidak salah ada zuhur sekitar 30 menit. Kita niat ya Allah hari ini hari Kamis mudah-mudahan guru yang akan hadir ke pelihara perjalanannya kita biar kita mulai sambung hati dan apa yang akan disampaikan menjadi membekas dalam hati. Dan saya tidak intinya mengajak kepada semua yang hadir, yuk kita lengkapi keilmuan kita dan hadir di majelis ilmu di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita. Dan kalau ada yang jauh sedikit jangan merasa berputus asa, karena Allah akan mengganjar sejauh mana kita berjalan sebesar itu pahala yang diberikan. Ya semakin berat perjuangan dalam ibadah kata Imam Nawawi, semakin besar pahala yang didapat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita programkan diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk bulan yang sangat mulia, bulan akhirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sekarang pupuk kerinduan. Begitu datang Ramadan, kita tumpah ruangkan kerinduan kita. Jangan sampai kita kalah Abu Lahab, ya walaupun di akhir hidupnya dia menjadi musuh Nabi kita. Karena waktu Nabi lahir dia bergembira memberi hadiah seorang budak wanita Suwaibah kepada Sayyidah Aminah. Akhirnya dalam satu ayat beliau setiap hari Senin siksa tubuhnya dihentikan karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Apalagi kita umatnya insya Allah kalau kita bergembira abadi karena menjadi umat Rasulullah insya Allah kita
kita akan berkumpul kepada Nabi kita di surga nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita memohon ampun kepada Allah dengan menyebut asma-Nya sebagai Zat yang Maha Ampun. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, berkahkanlah majelis kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami minta ya Allah. Panjangkan umur kami dalam sehat, panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang berkah yang banyak untuk menunjang ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.